Swastiastu, Sampun Nabiga tersebut tiang sarang sami kecuduk malih sarang tiang Jun Bintang dalam acara ngopling ngobrol keliling bersama Bapak tiang yang paling ganteng di Luwus, Wayan Pi dari Luwus. Siapa beliau? Kita ikuti setelah yang satu ini. Baik, tanpa banyak basa-basi, langsung aja kita ngobrol dengan Pak Yan. Nih, kalau orang sering ke Singaraja lewat Bedugul, lewat Luwus, pasti tahu Depot Betty. Nah, beliau ini adalah CEO-nya Depot Betty. Wish, Pak, pun nabi katra. Rahayu. Pak Yan ganteng aja, Pak Yan. Yang uling bidanu ketemu setiap makan di Depot Betty, setiap konser di Beleleng harus singgah ke Depot Betty. Pak, bisa cerita sedikit nih cikal bakal Depot Betty, kan pun Depot Betty ini terkenal di seluruh Bali nih Pak. Iya. Nah kan Bapak kan mengurtok kejap yang nih. Nih Depot Betty ini tidak seperti sekarang, jadi kawasan asal mula. Nah jadi Bapak cerita dari muda, Bapak lahirnya di mana, kan beratnya Bapak waktu hidup di awal loh Pak. Dari lahir. Yang lahirnya di pondok di sini di Betty 1 di Luwus dan di pondok Niki. Di pondok Betty lahirnya. Oke. Di pondok Betty 1. Oke. Lalu sekian tahun ada antara 2 tahun ibu melahirkan juga Betty 1 yang anak kedua. Lalu pindah tiang ke desa. Oke. Ke desa diasuh oleh Pak D. Pak D Niki. Pak D Apanya ibu? Adiknya ibu? Kakaknya bapak Bagendan. Sekitar umur 5 tahun. Apa adanya sudah meninggal. Saya diasuh lagi ke Luwus. Jadi anak angkat. Jadi anak angkat. Tulisan satu engal. Lalu sudah tamat SD, pindah lagi pulang ke sini. Ya, enggak ke desa. Oh, ke desa, oke. Di sini kan warung udah tutup, karena pulang sudah semua. Di sana lah kumpul sama keluarga. Saya masuk SMP di Perian, Segiri Kumpul Perian. Lanjut SMA-nya di Surabaya. Ya. Oh, Bapak melanjutkan SMA ke Surabaya. Oke. Itu gara-gara gagal cari polisi. Oh, cita-cita di awal polisi. Ya, gara-gara gagal cari polisi. Berarti belum nih kulinernya belum ya? Dunia kuliner. Kan sejak lahir diceritakan dari lahir. Ya, Bagendan. Diceritakan. Di Surabaya SMA-nya cuma 1 tahun, kelas 1, kelas 2-nya pindah Singaraja. SMA Bakti Ase. Oke. Artinya udah gagal jadi polisi. Gagal. Lanjutkan terus sekolah. Tamat SMA, ngelalang buano pun ke proyek yang gitu, proyek pacaran lah sama ibunya Putu Bayu. Oh, ya. Itu tamat SMA. Belum tamat SMA sudah pacaran sama ibu. Yang masa SMP waktu itu. Makelo Pak mentunang berarti. Makelo saja. Oh. Sampai dia kenal Pak aja ibu. Memang asal dari rumah. Oke. Dari dibelah lah. Nggih, Bagendan. Tamat ibunya SMA. Dia cari kerja ke Jakarta. Gara-gara dia pulang, dipanggil oleh BI-nya, kepala BI-nya. Ibu kerja di bank. Udah ngasuhin CV-nya. Oke. Tunggal menunggu aja. Dia menunggu, dia pulang ke Bali. Oke. Pulang ke Bali. Keburu kawin. Oh. Nikah muda. Ya. Nikah muda. Bagendan. Umur sudah 24 ya. Sekitar 86 yang nikah. 87 lahir Putu Bayu. 87 lahir Putu Bayu. Desember 25 Desember lahirnya Putu Bayu. Oke. Waktu itu Bapak udah jualin tuh. Oh, oke. Jualan premium.
bensin, solar, oli. Belum babi ya? Belum. Nge. Sekitar 5 tahun lah. Itu kecil-kecil buka dagang nasi campur begenyol. Nge. Apa aja itu serobot-serobotnya itu. Hanya satu pembantu mekdarnya itu yang gemuk itu. Satu asisten ya? Itu asisten dengan satu anak dulu. Nge. Begitu lanjut, lahir ada Betty tahun 91. Oke. Oh ya. Akhirnya ada Betty 91. Kacau lah keluarga itu. Kacau itu pindah ke Singaraja. Kenapa kacau? Kan udah kerja. Kita antara Dari perekonomian maksud dari Bapak? perekonomian, dari ekonomian karena kita tidak punya waktu itu, minim lah. Pindah ke itu mana? Ke Pancasari. Nge. Sewa balak di sana 2 tahun. Setelah itu sudah sekitar 2 tahun atau 3 tahun di Pancasari, pulang lagi tidak jualan warung. Itu baru satu anak putu Betty aja ya? Putu Bayu? Sudah dua. Sudah dua? Sudah 2. Kalau Betty lahir tahun? 91. 91, nge. Sekitar umur 1 tahun dah diajak ke Singaraja tuh dia ngerantau lah istilahnya. Bapak merantau dari Luwus ke Singaraja? Di Pancasari itu. Nge. Terus? Udah sekitar 2,5 tahun di sana, pulang lagi. Pulang ke rumah, jualan nasi itu 3 hari sekali ke Pancasari, ngajak. Dari Luwus ke Pancasari? Ngajak jualan nasi dan daging. Berangkat pagi, pulang malam? Enggak, sore? Pulangnya sekitar jam 10, jam 11. Itu sudah babi, Pak? Sudah babi. Sudah babi, oke. Terus? Karena sumpah di desa, tugas melebangan terbatas, tugas masak juga terbatas gitu. Makanya kita bikin pondok di sini dulu. Di Betty satu. Ini pondoknya itu sekitar 14 kali berapa tuh ya? Sekitar kali 8. Langsung tempat tidur, langsung kurang tamu, langsung warung. Jadi satu semua. Iya, jadi satu semua. Masaknya di belakang, emper masaknya. Yang masak siapa? Bapak? Ya, itu masih ngajak tuh dari sana. Tapi yang jadi pertanyaan Pak itu menunya itu masih begenyol nih. Bapak kok bisa pintar masak? Siapa yang ngajarin? Tidak ada yang mengajar, memang hobi. Memang hobi kuliner. Memang hobi. Di samping itu setiap beli masakan, gimana rasa bumbunya, gimana rasa ininya, apa itu campurnya, itu yang ingin tahu Bapak ya? Tahu ya. Dimanapun beli nasi gitu. Nyoba. Oke. Begitu. Gimana namanya itu? Berpikir buka nasi beguling. Tidak ukurannya ya. Nenek atau kedua itu masih SMP gitu. Tuh Betty kau ngerti Pak? SD kelas 1. Iya. SD kelas 1 maksudnya di Mekarsari. Sekar Bulo tuh. Nge. Bagian kesan. Inilah gagasan karena Andi Jayanya rame terus, dia jual rame terus. Yang punya segagasan buka nasi guling yuk sama istri lah. Buka lah. Waktu itu sekitar satu bulanan prosesnya tuh, mau nanya sini gampang itu, nggak ditunjukkan caranya nguling gitu. Mau nanya ke sana. Sebelumnya Bapak survei dulu kemana-mana? Oke. Saya nggak ada nanya ngurin Pak. Saya nggak ada nyak yang ngurin tapi sing serius gitu. Nyak jangan pasing pelih nyen. Artinya Pak benar-benar mentakon apa menu ini Pak enak nih apa? Sekedar aja. Sekedar ke situ. Kene anggen saya nyak apa belum Bang? Sing udah tumpuin yang ngurin. Sing lah ikhlas kayaknya gitu. Takut kebongkar ilmu. Iya. Rahasia dapur ya Pak ya. Kamu gendan? Coba dia masih guling membuat 50 kilo. 50 kilo. Coba. Lumayan lebang gitu. Tapi tidak maksimal, lumayan lah. Ada masih nak mabanyo teko di bobo muka ada semangat ada 1 2. Warungnya sudah di Betty 1. Sudah di Betty 1. Lu ceni Pak? Ceni itu udah
8 kali 14 meter. Nggih. Ruang lingkup sama warung, tempat tidur, kamar tamu, WC. Bisa tahu gitu. Nggih. Tidur juga di sana. Tidur juga di sana sama anak-anak. Terus itu namanya sudah warung Betty. Sudah. Sudah. Biasanya kan nama warung tuh anak pertama Pak Warung Bayu gitu. Adi Pak Warung Betty yang Pak. Gini, waktu itu yang ngelah panak dua, Putu Bayu ini kan ajak Jumah. Ah, Sering tepuk. sering debu. tepuk. Pewaris tahta lah. Nyanan Dek Betty kan keluar. Ah, juang anak. Juang anak. Pengajak nama lagi Jumah. Pangingat raga. Nah, itu. Ya, pengingat masukin bapak kan. Adi warung Betty kan, adi sing warung Dek Betty. Kan ngambil kene kan. Nama ininya aja. Nama depannya. Oh, oke. Kak ngambil semuanya. Kan Betty Wulandari kan kita. Mas Dawo Pak, warung Betty gitu. Karena huruf 5 itu orang Cina bilang itu rezeki ya. Ini kan double nih, TT. Y. Ya. Modern lah namanya ya. Itu hoki namanya. Oke, ternyata Lima angka ini 5 huruf ini hoki katanya. Yen Bayu 4 ya Pak. Ya. Oh, oke. Glesin satu enggal, kenapa bisa boom Pak? Kenapa bisa terkenal akhirnya warung Betty? Apakah ada resep khusus? Bukan gini ceritanya tuh. Sebelum bom nih ya, kan ibu sakit. Ibu sakit mulai tahun 2006. Oh ya. Putu Bayu sudah naik ke kapal. Oh, Bayu pernah ke kapal ya? Ya. Oh, oke. Kenapa Pak kasih berangkat? Sudah 2 kali ibunya sakit terus, gagal ginjal, dia cuci darah terus. Dia mau berangkat yang 3 kali tiang stop dia. Tiang bisa ngidang kewalahan. Udah banyak utang. Kurang sakit. Sampai panglah utang, Pak. Sampai Ngon apa utang tuh? Obatin ibu. ya, ngasih jawabannya Modal usaha. saya bukan itu. Apa? Utang itu untuk biaya perjalanan, biaya makan. Oh, oke. Karena warung Betty belum boom ya? Belum boom gitu. Belum meninggal terus ibu. Senana sebelum similar orang dia nih. Putu Bayu kan Jumah orang tiang. Sing ngidang tiang Jumah di dian. Ada berangkat bin. Jumah bapak ngidang sing kene. Bilun ini ngurusin warung Betty. Yo terus di Bang Gajo di Betty Dewalat. Yo Bang gen warung sih Betty Dewalat. Yang Jumah aja kurangnya. Tahun 2013 sekitar bulan Agustus lah, masuk September. Septembernya masuk rumah sakit itu 2 bulan. Masuk rumah sakit. Ibu. Kalau boleh tahu ibu sakit apa Pak? Gagal ginjal. Gagal ginjal. Sudah operasi? Sudah. Cuci darah tiap minggu 2 kali. Lumayan Pak ya. Pak sedang bukannya biaya rumah sakit, biaya perjalanan nih Pak. Ya. Ngurus kini gitu Pak ya. Kalian mau main. Artinya Bapak sudah berusaha lah semaksimal mungkin. Bapak ibu meninggal tahun 2013 Oktober 2013. Berarti ibu merasakan juga perjuangan Pak membentuk warung Betty ini ya? Ikut ibu. Nah, langsung begitu meninggal Putu Jumah terus. Pas Putu itu istrinya Amir baru 6 bulan. Pas meninggal. Oh, Putu Betty udah menikah? Belum. Masih umur berapa ya? Umur berapa ada Betty waktu itu? Papanya ya 24-25an lah. Oh ya. 24-25. Tidak. 25. Putu Bayu udah nikah, masih ibunya. Tapi nggak bisa menyaksikan dia pernikahan. Putu Bayu. Oh. Karena keduluan bukan. Karena mungkin ada drop masuk rumah sakit. Oh ya, nama ya. Oh, nggak. Oh, pas Bayu menikah, ibu nggak sempat lihat. Tapi pas cuci darah di waktu. Iya. Di waktu Antara sedih dan bahagia Pak yo.
diwakili oleh ipar saya yang di Pandak, Nggih, nggih. Bu Komang namanya. Nggih, Mewakili Ibu Tia, kurang dia Nih. menyaksi itu di Nih. Brabang. nggih. Itu sudah meninggal tahun 2013 kan itu yang megang masih dapat petinya. Megang. Karena dia mendagang ke Pancasari, ngabobe kita asisten ada sih. Itu kini itu 2014 nih. Jadi bapak nyerahan jadi perusahaannya kudu aja kalau bapak utang bayar aja. Kudu kalau kekayaan kudu pengelolaan yang ada. Ya. Yang jelas utang bapak ngelah. Ya. Ya nu ya kalau bapak kekayaan ya nanu kudu ngelupanya. Bapak ngidih masih lah banten gitu. Artinya Bapak udah menyerahkan lah semua ya. Dia ya mau lola langsung. Oh. Nggak kaget berdua menyuling nol sing nawang apa? Sambil berjalan. Tapi Asistennya masih tetap. tapi Bapak nggak lepas kan? Artinya lepas. ada ya. Tetap mengikut dari Ya, belakang. ya. Tetap mengikut dari belakang. Jangan begini sama customer anunya, pegang kucitnya itu modelnya. Jangan begini, jangan terlalu gini. Nanti rezekimu jauh nanti. Betul. Istilahnya kejujuran itu yang utama Pak ya. Biasanya kan orang-orang tuh main bacin gitu. Nggak usah gitu main bacin. Tapi ilmu bumbu-bumbu udah Bapak turunkan semua ke Budu. Semua diturunkan. Semua. Orang asistennya langsung dia. Oh. Lama-lama pakai takar lah. Bawang murni, tabio murni, perbanding bawang 10 kilo, tabio tabio 10 kilo, bawangnya sekian kilo, suno bawang putih sekian kilo, isen sekian kilo, harus ditimbang supaya tetap rasanya. Jadi awal keprofesionalan Pak bikin burung beti ini karena hobi ya Pak ya? Hobi sih, Hobi masak. hobi masak. Akhirnya Hobi jualan juga. akhirnya jadi pegangan hidup sekarang. Dan sejahtera sekali. Astungkara. Pak bangga aja sama Tubayu Pak? Bangga sekali. Cuman anak satu-satunya juga. Ngapain tidak bangga, harus bangga. Betul, Walaupun bagaimana tuh anak saya. Kalau seandainya Budu nggak bisa meneruskan hobi Bapak di kuliner warung beti, Bapak sedih nggak? Seandainya nih, jadi kan mau berhasil nih. Ya, seandainya. Sehingga yang main Pak, yang berangkat begitu umpamanya. Wah, sedih. Sedih lah, sing ada melanjutkan anak ini ya. Tapi ya setengah dah Budu bisa ya Pak ya. Ya, ya, yang penting yang orang nyak pasti bisa. Itu Yang penting mau dulu. ya itu dah. Masalah Yang penting mau dulu. bisa dipelajari. Yang lainnya dia bisa dipelajari. Kan bukan dia yang terjun nanti. Kalau sudah ini kan anak buah. Cuman kita ngasih gambaran gimana caranya masak gini, gimana cara masak gini. Bikin guling itu hampir 5 tahun proses. Tiang nu masih berjalan di Beti. Ya. Mau menyerahkan jak iya, jak putu. Sudah 5 tahun tuh. Nggak lama Bapak megangnya, langsung menyerahkan ke Budu ya. Artinya untuk profesional di warung nih kok 5 tahunan kan nggak begitu lama. Setelah meninggal ibunya nih. Oh, oke. Sebelum itu kan udah lama, sudah 4 tahunan lah berjalan. Setelah meninggal nih, saya yang ikut sama putu tuh hidupnya apa ngontrol di belakang tuh di guling tuh loh. Nggih. Sing bangsa lepas nak ler. Oh, ya. Kita kan orang Bali ngejak nguling. Ngejak nak semua. Oh, jadi mau pendidih Pak? Jadi itu sumbaunya. Oh, oke. Tiang berlepas. Oke. Ilmu pengulingan tiang onyang Sumba Makaton. Ada yang di Pancasari. Dia bawa ilmu tiang. Dia nguling-nguling juga. Bikin sendiri? Iya. Tapi Bapak enggak apa-apa? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Bukan pesaing lah Pak ya? Bukan. Berbagi ilmu ya? Bukan. Terus dengan banyaknya warung-warung babi guling di seluruh Bali, Depot Beti merasa tersaingi kan Pak? Kalau bilang ya, kalau bilang enggak, saya pasrah aja. Buat apa bersaing? Enggak perlu bersaing-saing. Semua punya rezeki masing-masing. Punya hoki masing-masing. Itu kan istilahnya ada apa itu? Ada waktunya. Ya. Ada waktunya dan ada hasil perbuatan. Taen sing Pak gagal nguling Pak? Taen.
Sekan deh. Bapak kan profesional. Guling sebelum profesional. Oh, karena terus mencoba. Mencoba ini kan dulu pakai kayu, Oh. bukan pakai besi, bukan pakai pipa. Sekarang pipa besi. Pipa besi. Kok dulu kayu? Oh, ribet Pak. Oh. Ribet cari kayu, sanan guling itu harus yang kencang. Gitu Pak nyobanya dulu Pak. Iya, Gagal kan rugi pas Bapak beli berugi. kuda besi guling bidak. Terus tuh paling celeng ya 14 ribuan gitu. Oh, tuh Bapak coba. Coba tuh. Pas nguling, pas lebang patah dia. Gulingnya patah. Itu Kayunya yang patah. Nyemak ini dah, ngangkat gulingnya ini yang di bara itu. punyo. Sehingga Panasnya. Oh. Terpaksa. Itu termasuk gagal. 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 Tapi bukan dah 100% gagal. Yang lainnya kan bisa diolah. Ya, Kan lambat jadi guling. betul. Bapak Bikin motong lagi, ya, motong lagi, perlu waktu lagi. dari nol lagi. Tuh. Kalau komplain customer tuh yang paling keras Bapak hadapi apa Pak? Kan ada pasti kan satu dua. Ada. Engkian Pak, sampai kasar-kasar Pak bunyinya. Sing. Cuman dia memberitahu aja. Gini caranya. Oke, Pak terima aja. terima aja. Tiang totalnya, tiang ada nak nguring kita tiang terima, tiang tensing. Komplain. Itu kan istrinya dia masuk. Ya. Kalau kita bisa memenuhi permintaannya itu kan dia bangga. Iya betul. Karena tamu adalah raja. Iya itu. Yang mana apa komplainnya customer itu di bidang apa yang singkatan. Singkatan barang komplain. Sabar aja. Sekarang Ini coba. ya Depot BD kan dia buka Pak Depot BD 3. Iya. Wih, Bapak bangga sekali dah ya. Itu ide dari Bapak apa dari Putu? Dari Putu. Betul, Bapak mengizinkan. Mengizinkan. Itu kan biayanya tidak sedikit tuh. Tempat strategis, view luwung, Pasti makanan lu pembukaannya Jun Bintang kau main. Luar biasa. Ajak Bapak geruduk. Aja Bapak udah duduk, aduh yang bangga sekali. Apa ya sebenarnya yang Bapak harapkan ke depannya? Ini kan Depot Betty sudah berjalan dengan baik nih. Harapan Bapak ke depan untuk Depot Betty gimana? Buka sama lagi? Tergantung dia aja. Bapak ngikut? Kalau dia mau, entah di mana, silakan. Yang penting bisa bertanggung jawab. Yang penting bisa mengatasi semua itu. Masalah Karyawan itu kalau masalah mencari karyawan. Dan masalah modal juga. betul. Apalagi yang lainnya itu. Oh, ya. Masalah tempatnya yang jauh nanti itu kan ribet. Ya. Kalau dia bisa umpamanya silakan yang tingkat itu. Ya, kok Bapak support, Bapak support. aja. Makin dia banyak punya cabang, saya support terus. Ya. Berarti Bapak ikut pegang andil di dalamnya ya. Karena Bapak CEO nih kan. Berarti Bapak gaji aja Putu Betty Pak, ada aja Atu Bayu. Gaji harus digaji dong. Ya, sing Pak dia sing gaji Pak. Oh, CEO deh CEO. Gaji aku belanjang dalam. Ya. Tapi kan lebih aman sekarang ya. Dulu waktu yang ke makan di Depot Betty Pak di kasir kan? Ya tetap dikasih. Sekarang gimana? Udah resign. Desain memperbanyak. Berangkat pakai apa namanya tuh? Pakai sistem. Oh ya, aman lah ya. Aman. Aman. Nggak mungkin ada kecurangan. Gak mungkin dah ada kecurangan paling sedikit. Salah penyusup modelnya gitu. Oh, nggak curang namanya kalau salah apa justru. Ya, human error. Error. Oh ya. Tapi kan sudah ada aturan-aturan Pak ya. Ya. Nah di kacamata Bapak sendiri antara Tubayu sama Dek Betty ini menurut Bapak gimana? Beda karakter nggak dua-duanya nih Pak? Beda karakter. Soalnya Pak kan kedua-dua nih sayang sejak Bapak. Bedanya gimana? Jangan lebih keras. Dek Betty-nya. Dek Betty keras. Kayak keras ya Pak. Dek Betty ini saya Bapak warung, adik Tubayu ke Bapak warung sih. Ada yang mana Pak Yo kena ide. Pas yo ide itu pas ane muani pengelah warung. Oke. Dulu kan Ada mandinya kurang Heeh. Dek Bele? Ya. Oh iya. Di Bela itu kan ngelah tuku bangun waktu itu. Boleh berjuang pak nak. Oh, Berjuang. bener dong kemang genap. Kan bawa bekal. Iya. Bekal ilmu. Oh iya. Kuliah kan ya di Surabaya. Oh, Kalau untuk cantikan tuh ini emang biaya? apa? Oh iya. Kan sebelum nikah dia. Tapi bapak Agat masih ngelah
Mantu bertanggung jawab Pak. Oh, baik Ben. Semua baik, semua baik. Semua baik ya. Semua Udah, baik, tidak terkecuali. Betul, betul, Semua betul, baik. Tiang terus curang jak bantu, jak masuk. Sekat. Tiang lihat kok, tiang lihat bahwa keluarga besar itu bojek jak cara yang kena bo rekat aja. Walaupun keluarga di apa namanya Braban tiang patuh kan gitu. Nggih. Saya ada rasa kini rasa kini. Pak, boleh minta bocoran nggak? Oh, Depot Betik kuda sih Pak nguling setiap hari. Soalnya kan tamu itu tuh agak nyambung li semang ke petang. Yang sing manurin ke putu totalnya Yang dia waktu angkatan tak tak 5, 6 setiap hari itu kan. tetap dia. Ya. Yang jadi bisa 2 kali lipat. Kan hari-hari raya gitu. Kangelan tukang gulingnya selebih. Cuma buat kuintal gitu. Oh. Pak ngelah kanang celeng Pak. Kanang celeng penampungan. Pidan ke sekondan ngelah celeng penampungan ngelah kandang babi. Sing idang buli juga. Kurang tenaga. Berarti Pak ngalih ya? Ngalih di luar. Ngalih kan. Oh. Ya, dari dulu tiang ngalih kan. Lebih aman ya. Udah aman. Nah. Pidan sing ngelah penampung kita ngai begadak tiang abang giting itu jang celeng. Oh. Ini berkat yo ngai kene. Lah ya penampung. Subayu. Satu hari berapa babi sekarang? 5 sampai 6 ekor. Oh ya betul kan? Oh, hebat. Culu. Feeling saya. Culu. Luar biasa 5 sampai 6 ekor. Luar biasa Pak ya. Menu itu bertambah lagi. Sekarang Putu Bayu yang megang nambah lagi. Ada tambahannya B manisnya tuh. B manis. Oh, di sini juga Sini juga. di Lus. Iya. Kalau tiang dulu kan pakai B manis. Sekarang pakai. Iya. Harus terus bertambah Pak ya menu-menunya Pak ya. Bapak ada ini enggak? Ada masukan enggak untuk teman-teman penggemar kuliner babi guling? Apa yang perlu dilakukan Pak? Sesama penggemar babi guling Bali. Ya, sesama penggemar babi guling. Tolong yang suka sama babi guling, kalau pamannya kurang pelayanan atau rasa kurang berkenan di hati, tolong impukan. Oke. Tolong impukan. Itu untuk penggemarnya. Iya. Kalau untuk warung, tukang masak, apa yang Bapak mau sampaikan? Kalau buat Kang masak jangan dikurangi rasa, takaran bumbu, dan kalau bisa menunya yang baru tambah. Oke. Kalau bisa. Ya. Berarti Bapak bahagia ya, tambah banyak yang berbisnis biguling, Bapak tambah senang lah. Tambah banyak berbagi rezeki kita. Iya. Oh ya. Dapatnya, orang ini bukan babi guling, orang begini kamu udah. Bukan Bapak pikir itu pesaing ya. Teman bener kan? Teman beda. Orang rezeki kita masing-masing. Masing-masing. Karena tidak semua berhasil buat warung Pak ya. Mulu garis 5 ada sing di warung. Pak, apa yang Bapak ingat dari almarhum Ibu? Yang diingat dari almarhum itu. Kan beliau ini yang mensupport Bapak nih. Cuman itu aja ada waktu itu. Apa pesan-pesan terakhir sebelum meninggal? Enggak ada. Terus yang Bapak ingat apa? Yang Bapak ingat, yuk kita bikin nasi babi guling yuk. Ibu yang ngajakin? Iya, yuk bikin warung nasi babi gulingnya. Coba siapa tahu seperti Andi Jayanya nanti gitu. Andi Jaya Dulu yang Andi sebelah. Jaya ramai dulu, Oh, iya. luar biasa. Kita tidak negatif kok pikirnya. Ya. Kita mau Artinya coba. ya menjadi pemacu kita ya untuk mau ikut bikin. Kan dia bisa, saya nggak bisa. Oh legend berarti dia Pak ya? Legend gitu. Oh, nggih. Tuh kan banyak kesan yang ngajakan tuh. Nggih. Kalian tuh sengaja. Ulianto Pak semangat. Cekai. Sampai jadi Bapak ngelah tanah hektar-hektaran di Lus. Astengkara. Luar biasa kalau nggak Iya, istana nggak. gini. Keto deh nggak. Kayaknya nggak. Kalau nggak istana gini. Pokoknya tiang berdoa semoga Depot Betik tambah jaya Pak. Ya. Ya Pak ya. Kasih ya. Terus dijaga rasanya, pelayanannya luar biasa saja. Yang tiap kemojek. Yang penting rasanya tetap dijaga.
Ya Pak ya. Iya, iya. Apa ada yang mau disampaikan lagi? Enggak, itu aja. Enggak. Enggak. Benar nih. Di samping babi Bapak itu Min, liung beternak dolong. Dolongnya gagal. Oh gitu. Kemarin Tapi kemarin saya ke situ kan banyak Bapak. masih banyak waktu itu. Hah? Dolongnya tuh kemarin tuh mati sekitar 50-an. 150. Kok liu Pak? Berarti di tepuk yang dugen itu mati unyang. Bukan semua, masih ada lagi 100 kawan. Gara-gara? Virus. Oh. Sekarang dia makan, besoknya semangat, besok paginya plak mati. Oh, mati. Ngudang Pak liung ngubuh dolong kalau ngudang ngubuh. Mau bikin warung? Cuman sekan aja, cuman Hobi. hobi aja. Karena sisa-sisa nasi tuh Biar ada yang kasihan makan. gitu loh, biar ada yang makan tuh. Oke. Kita berbagi hidup kayaknya. Bapak menikmati masa tua Bapak mungkin Iya, ini maksud kau. di Tegal Pak Nguyong, Demanjang gitu. Belum itu yang bagus. Ada Ben Pak? Ada Yang ketemu lainnya di kubu Pak Nguyong. itu. Luar Itu biasa. maksudnya alatnya belum lengkap di sana. Di sini kan alatnya alat dapur. Kalau udah lengkap diundang saya sana Pak ya. Ya kan lengkap-lengkap juga dulu. Siap. Siap. Ya teman-teman, itu tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Yan Iya. Pie, pemilik CEO dari Depot Betty. Jadi teman-teman yang lewat ke Bedugul, lewat ke Luwus pasti tahu Depot Betty. Dan semoga pengalaman yang diberikan oleh Pak Yan bisa dicerna oleh teman-teman penggemar kuliner, khususnya anak-anak muda Bali nih Pak. Artinya hobi itu jadikan dia pekerjaan. Ya Pak ya? Iya. Bapak hobi masak, hobi makan, udah sengai. Ya itu ya. Kalau punya hobi, salurkan hobinya. Salurkan Gimana hobinya. itu, no? Yang penting positif. Positif. Ya. Siap. Untuk anak muda itu sekarang Ya. yang muda. Salurkan hobi kalian semua. Yang penting positif. Yang penting positif. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Yan. Suksema untuk Galah. Langsung dari apa ya dan garas itu nih nah. Iban garas miliknya Bro Keko dari Laureder. Matur suksema, salam ngopling, Pak ngopi keliling. Rahayu sareng sami.